Halo, wilujeng enjing sadayana. Kumaha dararamang barudak kelas 5. Mugia salamina dararamangnya. Ketemu lagi dengan Mr. Akbar di pembelajaran bahasa Sunda. Kalian akan belajar di halaman 11 tentang nulis. Ya, jadi kalian akan belajar menulis karangan deskripsi. Apa itu karangan deskripsi? Karangan deskripsi nyaeta karangan basa lancaran anu bisa mere gambaran kanu maca ngeunaan hiji hal kalawan tetela nu jadi jajarna, bisa ngeunaan barang, kaayaan, kajadian, tokoh, carita atawa jelema. Contohna, tempat ulin di sakola kuring, pernahna di jero sakola. Mangrupa palataran di tengah-tengah lahan sakola, di unggal juru palataran aya taman anu leutik anu dipelakan tangkal kekembangan, dibelah kaler pas hareupan rohangna kelas 5 aya tihang bendera. Nah, jadi kalian di sini harus bisa menjelaskan apa itu karangan deskripsi ya. Mister akan jelaskan ke dalam bahasa Indonesianya. Jadi karangan deskripsi adalah karangan salah satu jenis yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa dengan sangat jelas sehingga seolah-olah pembaca dapat merasakan. Nah, jadi ketika ada cerita karangan deskripsi, kalian itu seolah-olah bisa merasakan dan membayangkan apa yang diceritakan di dalam buku tersebut. Paham sampai sini ya? Baik, lanjut lagi ke halaman 12. Lihat yang bagian 2 ya. Lihat yang bagian 2, ada apa di situ? Ada kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif nyaeta kalimat anu jajarna ngalakukeun pagawean anu ditetelakeun ku caritaan. Contohnya, lihat yang nomor 1. Budak keur ngagambar kalang. Ada jajarnya itu subjek, caritaan predikat, objek ya. Jadi jajarnya itu barudak, caritanya atau predikatnya keur ngagambar, objeknya kalang ya, kayak begitu. Nah, coba dengarkan lagi, Mister akan jelaskan ke dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif ya, yang subjeknya aktif melakukan sesuatu. Di sini barudak keur ngagambar kalang, artinya anak-anak sedang menggambar kalang. Jadi subjeknya itu aktif ya, sedang melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu pekerjaan. Misal, anak-anak kelas 5 sedang membantu orang tuanya cuci piring. Itu kalimat aktif ya. Lihat lagi yang nomor 2. Maman mawa kaleci warna-warni. Sama ya, itu juga kalimat aktif. Nah, ada juga kalimat aktif itu salawasna miga butuh objek. Jadi kalimat aktif itu tidak selamanya membutuhkan objeknya. Bisa saja lihat di contoh yang nomor 1, Danu keur ulin ya, ada subjeknya dan ceritaannya saja ya, Danu keur ulin. Atau yang nomor 2-nya, Neni keur luncat tinggi ya. Paham ya sampai sini? Coba lihat lagi yang halaman 14. Yang halaman 14 itu ada kecap barang atau kata benda ya. Kecap barang mangrupa kecap nu nuduhkeun barang jeung naon-naon nu dianggap barang, saperti jalma, sato, tutuwuhan, patempatan jeung nu sejena dianggap barang ya. Jadi artinya
kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda yang segala dibendakan. Misal contoh benda-benda yang ada di sekolahan, ada kursi, ada meja, ada papan tulis, kayak gitu ya. Alat benda yang ada di rumah, ada kasur, ada TV, terus ada lemari, itu namanya kata benda, dan banyak lainnya. Paham ya? Jadi kalian belajarnya itu yang pertama karangan deskripsi, yang keduanya ada kalimat aktif, dan yang ketiganya ada kata benda ya, atau kecap barang. Paham sampai sini ya? Nah, habis itu kalian ada PS-nya di halaman 16 sampai 17 kalian kerjakan PS-nya ya, kemudian kirim ke Google Classroom. Hatur nuhun, wilujeng ngerjakeun barudak kelas 5.